welcome to my YouTube channel Diary of Tibe. If you like the video, you could like the video. If you don't like the video, you could dislike the video. Please share, comment, subscribe my channel. Oke guys, narot lagi. Barusan gue upload YouTube, upload vlog narot tentang energi update tentang pacar gue yang TNI. Nah sekarang salah satu teman gue, ini salah satu ex coworker gue di kantor lama gue, di TV berbayar bukan yang lain. Ngerti ya? Kalau gue sebut tagline-nya bukan yang lain, itu TV berbayar apa namanya? Oke. Jadi dia request ke gue, dia minta diliatin tentang kehidupan percintaan antara bapaknya dia, bapak kandungnya temen gue dengan ibu tirinya ini, ibu tiri temen gue. Nah, gue sempet minta nama panjang mereka dan foto mereka berdua dan dikasih sama temen gue. Sebenarnya temen gue tuh punya sixth sense, dan karena temen gue itu memang bisa ngeliat astral, bisa baca orang gitu ya. Karena dia pernah mati suri waktu itu, karena pernah kecelakaan lalu lintas terus mati suri, hidup lagi kan. Nah dari situlah dia punya sixth sense. Nah, cuman biasanya orang yang punya sixth sense, saat kita bertanya tentang diri kita atau tentang keluarga kita atau tentang orang terdekat kita, let's say tentang cowok kita sendiri deh atau pasangan kita sendiri, kadang kita tuh suka gak yakin sama jawaban kita, sama pemikiran kita bener gak sih sesuai dengan apa yang kita pikirkan. Nah biasanya orang-orang yang punya sixth sense itu kalau berhubungan dengan masalah personal mereka akan mencari second opinion dari orang yang memang juga punya sixth sense atau dari tarot reader kayak gue salah satunya gitu. Nah ini udah gue tarotin dan ini hasilnya. Oke, let's check this out. Hello guys, halo teman yang minta request on tarot, narotin tentang bapaknya dirimu, bokapmu sama mama tirimu ya. Oke, ini hasil tarotannya. Seperti biasa aku nomor 5, gue nomor 3, gue nomor 1. Satu ini adalah kartu konfirmasi, 3 ini kartu past, present, moment, dan ini tebaran 5 ini lebih ke faktor internal, faktor eksternal, dan segitulah, kurang lebih seperti itu. Oke, kita kupas satu-satu kartunya ya. Saat teman gue ini, saat lu nih yang request ke gue bacain tarot soal bokap lo dengan emak tiri lo, itu gimana pernikahannya, gimana, apakah emak tiri lo mencintai bapak lo atau tidak, apakah emak tiri lo itu niatannya tuh apakah emak tiri lo itu mencintai bapak lo atau enggak, atau apa sih sebenarnya niatan emak tiri lo itu ke bapak lo. Awalnya memang di sini ada cinta, ada Ace of Cups, cinta yang overflowing. Cups itu represent perasaan, dan di sini ada gambar cups atau piala, terus ada airnya tapi airnya tumpah-tumpah. Jadi memang ini cinta yang overflowing, terlalu besar cintanya. Gua nggak tahu di sini siapa yang mencintai siapa. Entah mungkin emak tiri lo mencintai bapak lo terlalu besar, atau bapak lo yang mencintai emak tiri lo terlalu besar, atau dua-duanya saling mencintai dan terlalu besar gitu rasa cintanya itu, terlalu over lah. Oke. Sini ada kartu Page of Cups, sama Cups represent perasaan, Page represent orang yang either memang masih muda, lebih muda usianya, atau di sini gue nggak tahu ya yang lebih muda siapa, apakah mak tiri lo atau bapak kandung lo, siapa yang lebih muda gue nggak tahu, tapi kayaknya ada yang lebih muda. Atau memang secara sikap orang ini immature atau belum dewasa. Tapi yang jelas orang ini menawarkan cinta. Gue nggak tahu ini siapa, karena kalau lihat di sini kan gambarnya cowok ya. Tapi kan dalam tarot itu tidak harus selalu gambar tarotnya cowok terus juga di dalam kehidupan nyata represent cowok, nggak juga, bisa juga itu cewek. Jadi tarot ini sifatnya genderless, bisa cowok bisa cewek, walaupun tidak terpaku sama gambar yang muncul di kartu gitu loh. Nah di sini ada yang menawarkan cinta,
Cuma memang orang ini ya itu gue bilang entah lebih muda atau memang immature. Gue nggak tahu nih siapa yang menawarkan cinta kepada siapa. Apakah mak tiri lo menawarkan cinta ke babe lo atau babe lo menawarkan cinta ke mak tiri lo. Intinya approaching duluan deh. Di sini ada kartu Two of Wands. Seseorang sedang memegang tongkat dan dia sedang di tangan satunya lagi dia pegang bola dunia, which is represent orang ini holding back what he have inside of him. Ini kadang ini bicara relationship ya, relationship antara bokap kandung lo sama emak tiri lo, berarti kan bicara rasa. Relationship sama dengan rasa. Bola dunia itu di tangan dia itu represent rasa, dan dia memegang satu tongkat itu represent orang ini mencoba untuk holding rasa yang dia punya terhadap ya pasangannya. Entah ini di sini balik lagi kartunya bergambar cowok, tapi karena berhubung tarot itu genderless, jadi bisa dalam kehidupan nyata bisa cowok bisa cewek. Ini bisa yang memegang teguh perasaannya itu bisa emak tiri lo ke bapak lo, atau terbalik bapak lo ke emak tiri lo, atau mungkin dua-duanya gitu. Intinya ini masih bicara cinta ya, cinta, orang menawarkan cinta dan orang yang masih ngekip cinta itu. Nah, oke. Ini kartu ketiga. Kartu keempat, ini ada kartu orang lagi tiduran, duduk di bawah pohon tapi dia merem matanya. Ada kartu Four of Cups, Cups lagi kan represent perasaan ini. Dan ini pertanyaannya berdasarkan tentang relationship, jadi ya kartu Cups banyak muncul. Di depan orang ini ada semacam kayak apa sih, awan kecil, terus dari awan kecil itu keluar tangan yang memegang cup satu piala, dan tangan ini try to hand it the cups to this man. Mau tangan yang ada di dalam awan ini, tangan kecil yang ada di dalam awan kecil ini mencoba memberikan piala ini kepada cowok yang lagi duduk di bawah pohon ini. Tapi sayangnya karena ini cowok tidur, matanya merem kan, dia nggak ngeh gitu loh. Ada kesempatan, ada orang yang mencoba memberikan rasa ke dia. Ini kan ya aku bilang tadi kan ini tentang rasa, overflowing perasaan. Ini tentang rasa, orang try to hand it their cups to pasangannya, to their partner. Ini orang juga pegang bola dunia, which is itu adalah rasa, tapi ternyata orang yang dikasih rasa ini, orang yang di offering rasa ini terlalu cuek. Jadi nggak ngeh bahwa sebenarnya orang yang satunya lagi mencintai orang ini, tapi orang yang seharusnya dicintai ini, kalau memang dia melek kondisinya, dia nggak merem, dia ngerti, dia pasti akan ambil piala yang ditawarkan ke dia. Tapi karena berhubung dia merem, ya dia cuek, ignored gitu loh. Nah, di sini ada seorang yang ignorance, either itu emak bapak tiri lo atau bapak kandung lo. Ini gue nggak tahu nih siapa yang ignorance. Di sini kartu kelima ada dua kartu, karena saat gue shuffling jumping dua, jadi dua gue ambil. Ini ada kartu Five of Wands. Jelas ya, di sini gambar orang bawa tongkat, 5 orang bawa masing-masing 5 orang, dan masing-masing orang bawa tongkat, dan mereka tuh saling pukul-pukulan, which is ini adalah konflik. Apakah memang benar terjadi konflik di antara pernikahan papa kandungmu dengan ibu tirimu? Hanya kamu yang tahu dan hanya kamu yang bisa jawab. Karena ada konflik. Sini ada kartu Five of Pentacles. Gambarnya seorang perempuan sedang berjalan di tengah salju. Baju perempuan ini robek-robek, bolong-bolong, compang-camping, dan dia nyeker. Jalan di salju sambil nyeker, which is itu dingin ya, Bo.
Sementara laki-laki ini juga jalan di salju, baju compang-camping, tapi laki ini pakai crutches. Dan memang kakinya nih laki diperban, dia memang dalam kondisi terluka. Which is mungkin karena adanya adanya ignorance di sini, ya. Karena tadi kan awalnya baik nih. Somebody try to hand it their cups to their partner, ya kan? Seseorang menawarkan cinta kepada partnernya. Tapi di sini ada orang yang ignorance, ada salah satu pihak yang ignorance, dan terjadilah konflik ini. Kontok-kontokan. Karena terjadi konflik ini, orang yang merasa di-ignored itu feel like left in the cold gitu. Ini left in the cold ini adalah imbas dari rasa ignorance ini yang menimbulkan konflik. Dan makanya karena ada konflik dan ignorance terjadi somebody felt left in the cold gitu. Left alone in the cold. Oke. Ini kartu 5-nya sudah dari Tarot Rider. Kita sekarang masuk ke kartu 3. Ini ada kartu sama seperti kartu yang kelima. Ini gue shuffling, jumping 2, jadi udah gue ambil. Ada kartu The Moon, ada kartu The Sun. The Moon di sini represent berada di antara dua pilihan. Kali ini ada 2 pilar nih, 1, 2. The Moon itu juga ada 2 anjing kan? 2. Jadi ada di antara 2 pilihan. The Moon itu sifatnya bias, sangat bias. Tapi positif ya. Positifnya ya The Moon itu karena kan Moon itu kan bersinar dalam kegelapan. Walaupun kondisinya sedang bermasalah atau berada di posisi yang gelap, tetap ada sinar, secercah sinar untuk memperbaiki konflik ini. Dan selain kartu The Moon yang muncul kan kartu The Sun. The Sun jelas. Sun itu menyinari kan, fungsinya menyinari. Dan di sini ada gambar anak kecil lagi naik kuda dan anak kecil ini terlihat riang. Tapi balik lagi, karena ini anak kecil, jadi memang ada orang yang dimaksud di sini mempunyai sifat immature, sangat immature, sangat tidak dewasa. Tapi karena di sini ada kartu The Sun dan The Moon, The Sun dan The Moon kan adalah 2 benda luar angkasa yang memang saling ketergantungan satu sama lain. Karena mereka mempunyai fungsi yang memang saling ketergantungan satu sama lain. The Sun tanpa ada The Moon, ya nggak mungkin kan. Berarti kalau The Sun tanpa ada The Moon, di dunia akan terang terus, nggak akan ada gelap. Jadi nggak ada balance-nya. Nah, kalau The Moon nggak ada The Sun juga nggak mungkin, karena kalau The Moon nggak ada The Sun ya gelap terus dong dunia. Nggak ada matahari, jadi nggak pernah ada terang. Sementara terang dan gelap ini memang mempunyai fungsi masing-masing. Salah satunya ya mungkin, let's say untuk kehidupan manusia, tumbuh-tumbuhan, ya kan. Kadang kan tumbuh-tumbuhan itu kan mereka bereproduksi dengan mereka membutuhkan sinar matahari pastinya, gitu kan. Ini gue agak bego ya biologis ya. Makanya secara pelajaran biologis gue agak bego. Apa yang membuat si tumbuhan ini membutuhkan the sun? Tapi intinya nggak cuma tumbuh-tumbuhan, semua makhluk hidup, manusia, binatang, tumbuh-tumbuhan butuh yang namanya the sun. Tapi balik lagi, kalau sun terus yang bersinar tanpa ada the moon, siang terus tanpa ada malam, berarti ya tidak balance ya. Tetap biar bagaimanapun ini mereka saling ketergantungan satu sama lain. Jadi yang membuat balance itu terjadi ya ini, karena ada 2 ini. Karena kalau satu hilang ya nggak balance. Begitu juga dengan yang terjadi sama kehidupan pernikahan papa kandung kamu dan ibu tiri kamu. Walaupun mungkin ada masalah, tapi mereka tuh saling ketergantungan satu sama lain.
Karena kalau satu hilang, balancingnya nggak ada dalam kehidupan mereka. Oke, di sini ada kartu Five of Swords. Gue ngelihat ya, Five of Swords ini adalah orang yang agak greedy. Kenapa? Ada 5 pedang, dia pengen ngambil 5 ya, tapi tangannya nggak cukup, men. Dia cuma mampu ngambil 3 pedang, otomatis pedang yang 2 kan karena nggak bisa keambil, terlepas dong dari tangannya, jatuh dari tangannya. Nah, ini jelas banget orang ini greedy ya. Gue nggak tahu siapa yang greedy ke siapa. Dan sebenarnya teman-temannya ini ada dua orang kan, membelakangi prajurit ini. Ini 2 orang. Dua orang ini mereka sudah on the way meninggalkan battlefield. Ini adalah battlefield ya, medan perang. 2 orang ini sudah mencoba untuk meninggalkan battlefield, tapi si prajurit ini masih tetap kekeh untuk berada di battlefield ini. Dia sepertinya tidak puas dengan hasil dari battle ini. Either dia menang, either dia kalah. Kalau dia kalah, dia tidak puas karena merasa dia terkalahkan. Dia tidak mau terkalahkan. Tapi kalaupun dia menang, dia juga merasa tidak puas dengan victory yang dia punya. Karena seseorang itu memang, seorang manusia itu kalau memang tidak bisa menahan nafsu, mereka akan menginginkan sesuatu hal lebih dan lebih. Even mereka sudah punya victory atau kemenangan, tapi mereka nggak akan pernah cukup. Mereka akan menginginkan lebih dan lebih gitu. Oke. Di sini ada kartu King of Pentacles. Seorang laki-laki yang namanya King pasti punya power dan pasti punya duit kan, apalagi nih King of Pentacles kan koin. Which is laki-laki ini laki-laki yang stabil dan kaya, punya power, punya aset. Dan pastinya Pentacles itu represent Earth sign. Earth sign itu, under Earth sign itu zodiak Capricorn, Taurus dan Virgo. Ini mungkin ya, gue nggak tahu ya. Ini kayak bapak kamu atau ibu tiri kamu nih, mungkin di bercatnya mereka, entah di sunnya mereka, moonnya mereka, ascendingnya mereka, Venusnya mereka, itu ada elemen, entah itu Capricorn, Virgo atau Taurus. Pokoknya ada elemen Earth sign, zodiak yang based on Earth sign gitu. Oke. Sini kan ya cheating ya, greedy. Sini ada conflict, ada feel left in the cold. Ya. Di sini ada Ten of Wands. Gambar orang lagi manggul tongkatnya kegedean, udah kegedean banyak lagi, sampai nih orang susah jalan, which is ini burden. Gue nggak tahu siapa yang meninggalkan burden ke siapa, tapi di sini ada burden dalam pernikahan. Orang tua kamu, bapak kamu dengan mama tiri kamu. Walaupun di sini balik lagi the sun and the moon balancing ya, ada good and bad di dalam ini kamu pernikahan mereka. Di sini kartu terakhir nih kan, yang 3 udah, 5 udah, nih kartu terakhir untuk konfirmasi itu Ten of Wands. Ten of Wands di sini yaitu burden. Ada yang mempunyai burden dan ada yang meninggalkan burden ke pasangannya, sehingga pasangan itu merasa terlalu berat dengan situasi yang ada, dengan sikap dari pasangannya yang ngasih burden ini ke si pasangannya ini. Either itu ibu tiri kamu atau papa kamu, nggak tahu, tapi ada salah satu yang menciptakan burden kepada pasangannya, dan si pasangannya ini merasa keberatan dengan burden yang dia harus pikul. Itu aja sih. Tapi berhubung ini kartu 10 di dalam kartu tarot rider itu sama dengan end of cycle, berakhirnya suatu siklus. Kalaupun di sini hubungannya toksik atau pernikahannya toksik, karena memang ini ada konflik ya, which is kalau ada konflik kemungkinan toksik ya. Siklus yang ada ini, siklus toksik yang ada itu akan berakhir, akan diganti dengan siklus yang baru gitu. Overall sih gue ngelihat intinya adalah ada cinta, cuma ada ignorance, sehingga menimbulkan konflik, dan akhirnya yang ngerasa di-ignore itu kecewa,
dan meninggalkan beban. Ada seseorang yang greedy ini juga bisa juga karena dia greedy atau serakah, makanya dia terjadilah konflik. Ada ignorance, ada greedy. Nih faktor jeleknya nih, ignorance, Four of Cups, dan greedy, Five of Swords. Sehingga dua hal ini menciptakan konflik dan memberikan beban kepada salah satu pihak, sehingga orang yang dikasih beban ini feeling love in the cold gitu loh. Oke. Dari sini bottom of the deck atau energi overallnya ada Nine of Wands. Gambarnya Nine of Wands, coba lihat. Prajurit, kepalanya diperban dan dia dikelilingin oleh tongkat, which is terpenjara. Mungkin karena ada konflik ini, ya kan, ini konflik terjadi karena ada ignorance dan keserakahan kan. Karena ada konflik ini membuat orang yang menciptakan beban kepada salah satu pihak, dan orang yang dikasih beban itu merasa feeling left in the cold dan merasa terluka. Ini kayaknya pernikahan bapak kamu sama mama tiri kamu tuh agak-agak rumit ya. Ya, yang tahu cuman kamu. Nanti lo bisa konfirmasi ke gue tentang hasil tarotannya benar atau enggak. Kalau benar, tolong kasih like dan tolong di subscribe ya channel YouTube gue. Ini ada satu lagi kartu. Gue tadi lupa kayaknya ini. Oh, ini jumping lagi sama barengan sama kartu terakhir, kartu yang Ten of Wands ini. Nih jumping juga. Jadi saat gue shuffle kartu ini jumping. Jadi gue ambil dua. Yang satu Ten of Wands tadi kan sudah gue jelasin ya. Satu lagi yang ini Ten of Pentacles. Di sini Ten of Pentacles represent keluarga bahagia, penuh dengan uang. Dalam arti selain bahagia juga materinya tercukupi sekali gitu, sangat tercukupi. Cuma di sini mungkin ini adalah image feeling gue ya, bilang image dari keluarga bahagia ini itu hanya image yang terlihat dari luar, yang terlihat oleh orang, oleh outsider atau orang luar. Itu dari luar, image yang tercipta di luar sana, dan orang atau outsider melihatnya tuh bahwa keluarga kamu baik-baik saja, padahal sebenarnya banyak masalah gitu. Tapi ya memang secara image ya, tapi secara keuangan memang sangat tercukupi. Ya pastinya bapakmu lah yang tajir lah gitu. Kemungkinan ya mama tirimu itu deketin bapakmu ya karena dia ngeliat bapakmu tajir gitu sih. Oke guys, itu tadi hasil tarotan gue tentang pernikahan orang tua temen gue, which is orang tuanya itu bapaknya dengan ibu tirinya. Nah ini itu sudah gue tarik garis besarnya seperti apa. As I think that's it for now. Thank you for watching my video. See you next video. Dah.